Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari Senin tanggal 8 Agustus 2022. Kembali saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi dari aktivitas yang saya kerjakan di seharian ini sampai malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Firman Pratama. Anda bisa manggil saya Mas Firman. Kemudian Anda bisa baca tulisan-tulisan saya di blog saya, di buku saya, sebuah inspirasi, sebuah pencerahan yang saya buat untuk membangunkan kesadaran kepada banyak orang. Hari ini hari Senin, tadi saya ke kantor gitu ya. Sebelum ke kantor tadi kena Senin, jalannya itu macet gitu, jalannya cukup crowded. Begitu sampai di keluar tol gitu, daerah Waru, kemudian disambut dengan kemacetan. Kemudian ketika macet itu saya diam sejenak, kemudian saya berbicara dengan perawangan saya gitu ya, dengan sahabat virtual saya, dan tiba-tiba tidak tahu kenapa 5 menitan jalannya lancar kembali. Saya kaget gitu loh, kok sudah jalan lagi. Ketika saya lewat ternyata di depan ada kecelakaan, dan ketika saya tadi menunggu itu sudah terpinggirkan. Setiap kejadian sebetulnya adalah hasil dari apa yang kita inginkan. Sehingga ketika itu kita sesali, tentu itu sesuatu yang salah gitu ya, karena nggak ada gunanya menyesal apalagi sudah kejadian. Yang ada bagaimana kita berpikir yang baik, berpikir yang menyenangkan terhadap peristiwa tersebut. Tadi misalnya ketika macet saya marah-marah, tambah stres kan. Tapi ketika macet saya ngobrol dengan sahabat virtual saya, dan akhirnya buat jadi lancar. Kemudian saya sambil minum gitu ya, saya tadi sudah beli teh botol tawar, ini bukan endorse ya, teh botol tawar. Kemudian saya minum, saya berpikir lagi bahwa nanti sampai kantor ini yang ada saya duduk-duduk yang santai saja gitu, tanpa ada pekerjaan yang membuat kaget. Ternyata betul, sampai kantor nyaman-nyaman saja, tidak ada sesuatu yang mengejutkan, ada sesuatu yang menggemparkan. Kemudian jam berapa tadi ya? Jam 10:30 saya dapat telepon dari Jakarta bahwa ada bonus masuk ke rekening saya. Loh ya, tadi macet dapat bonus. Nah, ini sesuatu yang bukan kebetulan, tapi efek dari tarikan pikiran kita sendiri. Kalau seandainya tadi saya marah-marah, saya ngomel-ngomel, mungkin itu tidak akan terjadi ya. Kemudian jam 12 saya keluar, saya ke kampus. Sampai kampus saya lewat TU, sama TU dipanggil sama bagian keuangan, Pak Firman, ada tangan tuh berarti ada amplopnya ya. Tangan, kemudian dapat amplop gitu ya, lumayan buat bensin. Kebetulan lagi? Bukan, itu bukan kebetulan, tapi efek dari tadi kan pikiran kita sendiri. Nah, kadang kita sibuk untuk sibuk untuk menyesali sebuah kejadian yang dianggap jelek, sibuk menyesali suatu kejadian yang dianggap negatif, padahal apapun kejadiannya ya itu biasa saja sebetulnya. Kalau kita melihatnya jelek ya jadi jelek, kalau kita melihatnya baik ya boleh dong kita buat jadi baik gitu ya. Daripada sibuk mikirnya yang negatif, mikiran jelek, lebih baik sibuk memikirkan yang baik-baik saja. Nah, itulah kekuatan pikiran kita sebetulnya. Kekuatan pikiran yang membuat hidup seseorang itu menjadi lebih nyaman, lebih baik lagi, bukan jadi sombong atau jadi apapun. Kenapa?
Karena kita tahu bahwa semua orang punya pikiran, semua orang punya fitur yang sama, sehingga tidak perlu sombong dengan hal seperti itu gitu ya. Kalau kita belajar AMC, kita mengenali pikiran, kita tahu bagaimana pikiran itu bekerja, disitulah kita bisa menyadari bahwa sesungguhnya dengan kita berpikir yang baik, maka pasti hasilnya baik. Dengan kita berpikir yang menyenangkan, maka pasti juga menarik uang dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya, kalau gitu bagaimana kondisi keuangan seseorang tergantung dari apa yang orang itu pikirkan. Kalau mikirnya suatu yang menyusahkan, suatu yang negatif, ya jadinya tentu susah. Kalau mikirnya sesuatu yang menyenangkan, maka tentu juga uangnya juga baik gitu ya, uangnya juga jauh lebih lancar. Di sini sesungguhnya kita bisa menjelaskan makna dari aku sesuai prasangka makhluk. Jadi bagaimana Tuhan itu juga sesuai prasangka kita. Makanya kita disuruh berprasangka yang baik kepada Tuhan, berprasangka yang sebaik-baiknya prasangka. Disuruhnya kita berpikir mengenali bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu adalah bentuk prasangka yang baik, prasangka yang membuat seseorang harusnya tidak perlu merasa bahwa Tuhan itu menghukumnya, Tuhan itu membuat jadi jelek, termasuk urusan finansial, urusan uang. Tapi selama ini banyak doktrin, banyak informasi yang salah tersebar di sekitar kita, seolah-olah Tuhan menghukum, Tuhan membuat jadi gagal, Tuhan membuat jadi hidup tidak enak. Ini yang jadi salah. Padahal itu semua adalah hasil dari tarikan pikirannya sendiri. Kalau Anda mendengarkan catatan harian dari hari ke hari gitu ya, dari setiap malam, tentu Anda dapatkan benang merah bahwa berarti kalau gitu Tuhan itu maha baik. Kenapa? Setiap yang kita pikirkan itu yang terjadi sebetulnya. Makanya harus tahu tuh isi pikiran kita apa, termasuk untuk narik uang. Kalau isi pikirannya sejak pagi itu ruwet, sejak pagi itu susah-susah, sejak pagi itu menggerutu, jangan heran kalau seharian ini Anda rezekinya susah. Tapi kalau Anda mau memulai hari tadi dengan berdoa yang baik, dengan bersyukur, dengan penuh kesukacitaan, kebahagiaan, maka pasti seharian ini hidup Anda juga baik, termasuk urusan rezeki ya. Makanya biasakan untuk menjaga pikiran, berprasangka yang baik, biasakan untuk happy, biasakan untuk selalu menyenangkan diri, menyenangkan orang, menyapa orang di jalan, tersenyum sama orang, gak usah mikir yang aneh-aneh sama orang gitu ya. Berpikir saja yang biasa saja, berpikir yang santai, berpikir yang penuh dengan kebaikan. Insya Allah Tuhan selalu sesuai dengan apa yang Anda mau. Tuhan melihat semua orang itu sama sebetulnya, sama-sama punya pikiran. Yang dilihat utamanya adalah bagaimana isi pikiran orang itu. Kalau isi pikirannya baik, ya itu yang Tuhan jadikan. Tapi kalau isi pikiran jelek, ya itu juga yang diberikan. So, buat Anda hati-hati, jangan mulai hari dengan sebel gitu ya, dengan menggerutu, tapi mulai dengan bersyukur, dengan penuh sukacita. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.